go yard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya Cindy Kurnia Putri dengan NPM A1A022057 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas materi yang pertama. Dari bab pertama itu tentang konsep dasar manajemen. Selanjutnya kita akan membahas materi kedua pada bab 2, yaitu tugas dan tanggung jawab dari manajemen pendidikan. Jangan lupa ditonton. Bye. Nah, jadi teman-teman, yang pertama itu ada konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah itu berarti guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah ini berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Nah, kata kepala ini berarti sebagai ketua atau pemimpin yang memimpin suatu organisasi. Sedangkan sekolah yaitu sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Menurut Bapak Wahjo Sumitjo mengungkapkan bahwa kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau di tempat di mana ada interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pembelajaran. Nah, jadi dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah orang yang memimpin sekolah atau sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Jadi teman-teman, yang kedua itu ada syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah yang pertama, kualifikasi umum kepala sekolah madrasah. Yang A, memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 kependidikan. Nah, yang kedua itu pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Yang ketiga itu memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan yang keempat itu memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 atau C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan. Setelah kita mengetahui syarat-syarat, kemudian ada ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Nah, ciri-ciri kepala sekolah efektif itu secara umum, ciri dan perilaku kepala sekolah efektif dapat dilihat dari 3 hal pokok. Nah, yaitu yang pertama, kemampuannya berpegang kepada citra atau visi lembaga dan menjalani tugas. Yang kedua itu menjadikan visi sekolah sebagai pedoman dalam mengelola dan memimpin sekolah. Yang ketiga itu memfokuskan keaktifannya pada pembelajaran dan kinerja di kelas. Nah, yang kedua itu ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Kusnurido tahun 2010. Yang pertama itu memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Nah, yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Nah, yang keempat itu mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima itu mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Yang keenam itu memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksi. Nah, selanjutnya itu tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah itu dapat digolongkan kepada 2 bidang, antara lain yang pertama,
Tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian. Yang pertama itu pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Yang kedua itu pengelolaan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, dan pemberhentian anggota staf sekolah. Yang ketiga itu pengelolaan kemuridan. Dalam bidang ini yang nampak itu adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat atau kelas kelompok. Yang keempat itu adalah pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, interpretasi, pengaturan, pemakaian, pemeliharaan, rehabilitasi, atau perlengkapan dan alat-alat material sekolah. Nah, yang kelima itu pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan, otorisasi sekolah, urusan sekolah, dan uang alat-alat murid. Yang keenam itu pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua, murid-murid, dan untuk dapat menciptakan kerja sama antara sekolah dan lembaga sosial. Yang kedua itu tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Nah, kepala sekolah dalam statusnya sebagai supervisi pendidikan memiliki fungsi dan peranan dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Nah, perannya sebagai pengawas sekolah adalah membantu guru-guru dalam memimpin pendidikan untuk memahami isu-isu dan membuat keputusan yang bijak yang mempengaruhi pendidikan siswa, untuk membantu guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, teman-teman, dalam pelaksanaannya, kepala sekolah sebagai supervisor harus memperhatikan prinsip-prinsip. Yang pertama itu ada hubungan konsultatif, kolegial, dan bukan hierarkis. Yang kedua itu dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga itu berpusat pada tenaga kependidikan atau guru. Yang kelima itu merupakan bantuan profesional. Kepala sekolah sebagai supervisor dapat dilakukan secara efektif, antara lain melalui diskusi kelompok, bimbingan kelas, pembicaraan individual, dan simulasi pembelajaran. Selanjutnya teman-teman, itu ada fungsi kepala sekolah. Menurut Stoner tahun 1978 mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer. Yang pertama, bekerja dengan melalui orang lain. Yang kedua itu dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat itu berpikir secara realistis dan konseptual. Yang kelima itu sebagai juru penengah. Yang keenam itu adalah seorang politis. Yang ketujuh itu adalah seorang diplomat. Dan yang kedelapan itu mengambil keputusan yang sulit. Selain itu juga menurut Lazarus menjelaskan 3 fungsi kepala sekolah. Yang pertama itu sebagai administrator pendidikan. Sebagai administrator pendidikan ini berarti untuk meningkatkan mutu sekolah. Nah, kepala sekolah itu dapat memperbaiki dan mengembangkan fasilitas sekolah, misalnya gedung, perlengkapan, peralatan lain-lain yang mencakup administrasi pendidikan. Yang kedua itu sebagai supervisor pendidikan. Sebagai supervisor berarti usaha peningkatan mutu dapat pula dilakukan dengan peningkatan mutu guru-guru dan seluruh staf sekolah, misalnya melalui rapat-rapat, observasi kelas, perpustakaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu pemimpin pendidikan. Sebagai pemimpin pendidikan berarti peningkatan mutu akan berjalan dengan baik apabila guru dan staf terbuka, kreatif, dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Nah teman-teman, selain itu juga ada peran dari kepala sekolah. Yang pertama itu peran kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Yang kedua itu peran
manajerial kepala sekolah. Nah, peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua itu secara umum kepala sekolah itu harus memimpin dari pusat, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab dan memberi kuasa dalam pengambilan keputusan dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Yang ketiga itu kepemimpinan untuk kepala sekolah, yaitu yang pertama kepemimpinan struktural, yang kedua fasilitatif, yang ketiga kepemimpinan yang mendukung, dan yang keempat kepemimpinan partisipatif. Yang terakhir itu ada peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum. Yang pertama itu menjamin kualitas pengajaran, yang kedua mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, yang ketiga mengalokasikan dan melindungi waktu pengajaran, yang keempat itu mengkoordinasi kurikulum, yang kelima memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, yang keenam itu monitoring kemajuan siswa. Nah, jadi teman-teman semua, itulah dia penjelasan video pembelajaran materi kedua dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.